Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Halo saudara, untuk membangun ekonomi tentu saja tidak cukup masalah investasi dan juga pertumbuhan. Transparansi korporasi kini menjadi salah satu kunci untuk bisa membangun sebuah ekosistem atau iklim berusaha yang pastinya sehat dan juga akuntabel. Mungkin ada banyak sekali bisnis yang selama ini kita lihat sehat-sehat saja, baik-baik saja, tapi ternyata praktik di belakangnya menjalankan pencucian uang, pendanaan terorisme, bahkan korupsi yang pastinya merugikan kita semua, bangsa dan juga negara Indonesia. Dan untuk itu pemerintah Indonesia terus memperkuat implementasi beneficial ownership, yaitu kepemilikan manfaat yang menjadi sebuah sistem untuk memastikan identitas pemilik dan juga pengendali perusahaan tidak lagi disembunyikan. Dan kita akan membahas tuntas hal ini selama 30 menit ke depan bersama saya, Diana Dwiqa, hanya di Bincang Kita. Baik, dan kita akan membahas topik beneficial ownership bersama Direktur Jenderal dari Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, Bapak Dr. Widodo. Pak Widodo, apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Kompas TV di sini. Kita sebelum berbicara lebih jauh mengenai beneficial ownership, siapa yang akan menerima manfaatnya, rasa aman apa yang pastinya nanti akan dirasakan oleh masyarakat. Boleh Bapak dijelaskan kepada kita terlebih dahulu, sebenarnya beneficial ownership ini apa Pak? Ya, beneficial ownership ini sebenarnya pemilik manfaat yang entitasnya jatuh kepada orang perseorangan yang menjadi aktor utama penerima manfaat dari sebuah korporasi. Sebagaimana Mbak Diana tahu bahwa perkembangan dan pertumbuhan dunia korporasi sekarang ekosistemnya baik nasional maupun internasional terus mengalami perubahan dan perkembangan. Konsep good corporate governance ya, tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu pilar dalam mendukung good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, di mana di situ ada transparansi, ada akuntabilitas, ada responsibilitas, dan yang paling penting adalah fairness, keadilan. Nah, bagi seorang investor, bagi masyarakat, dan semua orang pihak-pihak yang berkepentingan tentu menginginkan agar korporasi itu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik gitu. Nah, dengan adanya pelaporan pemilik manfaat, konsep ini tidak saja kita mengetahui siapa sih pengurusnya, tapi juga kita tahu siapa sih pemegang sahamnya, dan yang paling penting siapa aktor di balik pemegang dan pengendali itu semua. Nah, pengendali ini bisa saja dia pengurus, bisa saja pemegang saham, gitu, atau bisa saja orang yang tidak dicatatkan di situ, tapi ada orang lain yang memiliki kewenangan, kekuasaan terhadap corporate action yang diterbitkan oleh perusahaan itu. Lantas siapa Pak lingkup-lingkup yang akhirnya harus terdaftar dalam beneficial ownership ini Pak? Apakah hanya berupa PT ataukah mungkin koperasi itu juga akhirnya menjadi salah satu lingkup ekosistem dari BO itu Pak? Ya, jadi semua badan usaha ya, baik itu perseroan terbatas, baik itu CV, firma maupun yang lainnya termasuk koperasi dalam hal ini, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, kita akan sampaikan ungkap BO-nya itu siapa. Memang di saat ini di data kita ada kurang lebih sekitar 3 jutaan Mbak Diana dari badan usaha yang tercatat di kita, dan setengahnya ya masih baru kurang lebih 55% yang baru melaporkan BO-nya. Selebihnya masih belum, dan kita berharap ada partisipasi dari teman-teman korporasi untuk bisa melaporkan BO-nya, karena ini banyak ditunggu oleh para pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun juga dunia investasi gitu. Oke, kalau tadi Pak Widodo mencermati bahwa ini kok masih 55% sih dari kurang lebih 3 juta ya Pak ya badan usaha. Pasti ada banyak sekali kendala-kendala di situ dan juga hambatannya. Kita akan bahas lebih jauh nanti. Tapi sebenarnya menjadi urgensinya dari mereka untuk harus mendaftarkan ke BO ini apa sebenarnya Pak? Ya, urgensinya pertama dengan adanya transparansi bahwa kita melaporkan BO, sesungguhnya kita tahu siapa sih pemilik dan pengendali perusahaan itu. Bagi publik tentu menginginkan agar entitas pengendali perusahaan itu bisa diketahui siapa subjeknya. Bagi perusahaan yang mengadakan barang dan jasa, khususnya BUMN dan lain-lain, instansi pemerintah dan sebagainya, itu akan memudahkan ketika dalam pengadaan barang jasa, khususnya lelang dan lain sebagainya. Sehingga kita akan tahu
diikuti 10 orang, tapi 10 kalau ternyata BO-nya sama kan nggak ada gunanya kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa. Oke. Kalau ujung-ujungnya ternyata saya dan Mbak Diana sebagai pemegang pengendali perusahaan Iya, itu benar-benar. misalkan. Tapi kalau ternyata yang ikut 10, tapi ternyata 10-10-nya ini pemegang pengendalinya itu saya, Mbak Diana dan teman-teman semua itu. Oke. Berarti kan kita fair. Kalau ternyata perusahaan yang terpilih ya berarti bukan saya yang untung, tapi kalau ternyata Mbak yang terpilih ya sudah. Itulah hasil kompetisinya gitu dalam pengadaan barang jasa dan lain sebagainya. Selain itu pastinya akan membentuk sebuah trust ya Pak ya? Ya, yang paling penting juga itu. Dunia internasional itu membutuhkan trust investasi. Nah, kalau BO, kemudian nanti yang lain-lainnya juga itu penting untuk mengetahui kalau terjadi ya tadi proses pencucian uang dan lain sebagainya, pemilik pengendali perusahaan itu siapa dan sebagainya. Dan investor tentu kalau sudah ada identitas itu terketahui, ya nggak akan pernah mau menitipkan investasinya kepada perusahaan tersebut ya, atau kepada wilayah atau negara tertentu yang diduga quote unquote memiliki reputasi yang buruk dalam investasi seperti itu. Pak, bolehkah dijelaskan kepada kami bagaimana sebenarnya sistem yang saat ini digadang-gadang gitu ya Pak ya, untuk digaungkan kepada masyarakat tentang BO ini bisa mereduksi atau memitigasi tindak pidana itu sendiri Pak? Ya, tentu dengan dilaporkannya BO, pertama memang sekarang masih polanya self declare ya. Oke. Artinya dari pernyataan sepihak bahwa perusahaan A, kemudian BO-nya saya atau Mbak Diana misalkan contohnya seperti itu. Ya sudah, semua orang percaya seperti itu. Tapi ke depan seiring dengan perubahan dan perkembangan pelayanan kita kepada publik dan masyarakat, sekarang ada keinginan dari teman-teman kelembagaan lain yang tergabung dalam task force BO ini supaya melibatkan KL-KL lainnya. Misalkan ada sebuah perusahaan BO-nya saya misalkan Widodo tercatat. Kemudian perusahaan itu punya nilai modal dasar senilai misalkan 500 miliar gitu. Terus kemudian tercatat nama saya. Nah, teman-teman akan mengecek gitu. Ternyata Pak Widodo cuma punya tabungan 100 juta. Gitu. Nggak mungkin dia punya perusahaan sampai sebesar itu. Diragukan nih pencatatan nama BO-nya Pak Widodo, dikonfirmasi. Apalagi kalau bergerak di bidang sektor keuangan, OJK punya kepentingan dia. Nama Widodo tidak masuk dalam jajaran orang-orang yang memiliki investasi yang cukup besar. Kalau dia tiba-tiba masuk namanya dalam sistem perusahaan yang kemudian dicatatkan di situ nama pendatang baru, sementara aset saya nggak sebanding dengan apa yang dicatat, orang akan meragukan, minta kita untuk dikonfirmasi ulang. Begitu juga dengan misalkan saya punya tanah banyak segala macam, nah ATR BPN berkepentingan. Gitu. Oh, ternyata Pak Widodo mungkin tabungannya 100 juta, tapi kita lihat coba asetnya di pertanahan. Oh, di tanah itu cuma punya 100 meter. Hitung-hitungan cuma paling 1 miliar misalkan. Nggak mungkin juga dia punya perusahaan BO-nya dari yang nilainya 500 juta sampai 1 triliun misalkan. Itu yang diharapkan oleh KL-KL lain supaya saling mengisi, sehingga nama saya itu terverifikasi. Betul Pak Widodo adalah BO dari perusahaan ini. Betul Pak Widodo, atau kalau tidak, oh bukan itu. Coba kita pastikan nama sebenarnya pemilik BO-nya segala macam. Nah, itu salah satu cara bagaimana check and recheck itu berjalan, sehingga tadi trust internal maupun eksternal dalam ekosistem berusaha kita semakin membaik, dan yang paling penting GCG, good corporate governance, tata kelola perusahaan itu semakin baik dan sehat, sehingga pertumbuhan keyakinan dan kepercayaan investasi semakin besar. Iya, inilah yang tadi disebutkan sebagai salah satu bentuk ekosistem atau sistem transparansi korporasi ya Pak ya. Tidak hanya menimbulkan sebuah lingkungan yang aman untuk investasi, tapi juga memberikan keamanan bagi para investor, dan juga tadi mereduksi atau memitigasi berbagai hal tindak-tindak pidana seperti pencucian uang, kemudian pendanaan terorisme bahkan ya Pak ya, atau bahkan korupsi. Ini menarik sekali, kita akan bahas lebih dalam lagi Pak tentang kebijakan ini di segmen selanjutnya. Dan saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bincang Kita, masih membahas tentang kebijakan nasional dan arah penguatan implementasi beneficial ownership di Indonesia. Masih bersama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dr. Widodo SHMH. Melanjutkan perbincangan kita Pak, tadi itu menarik sekali bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat
termasuk para investor dan juga membangun iklim investasi yang sehat gitu dan juga transparan. Nah, arah kebijakan nasional sendiri untuk bisa mendukung beneficial ownership ini seperti apa Pak sejauh ini? Iya, jadi kita dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045, rencana pembangunan 5 tahun ke depan, termasuk juga range KL kementerian lembaga kita sedang melakukan pembenahan pelayanan publik melalui transformasi digital. Nah, ini penting, makanya kemudian semua layanan AHU, termasuk layanan-layanan yang lainnya pun di Kementerian Hukum ini. Dan tadi baru saja kita launching Super App, gitu ya. Super App itu salah satu fasilitas kita bagaimana publik nanti bisa mengakses kita dari bukan saja dari laptop, dari PC, tapi sudah bisa pakai gadget dan lain sebagainya. Lebih mudah ya Pak, lebih mudah, sehingga anywhere, anytime, dimanapun dan kapanpun berada, dimanapun ya teman-teman bisa mengakses itu semua. Nah, ini salah satu upaya kita memperbaiki itu. Dan dengan adanya upaya transformasi ini, kebijakan ke depan mau tidak mau supaya pelayanan publik bisa lebih meningkat dan bisa menjangkau lebih luas. Gitu. Tapi kalau regulasi-regulasi untuk bisa mendukung BO ini sendiri seperti apa Pak yang saat ini sudah dikeluarkan? Ya. Sesungguhnya dari di tahun 2018 ya, peraturan presiden tentang pemilik manfaat ini sudah ada gitu, yang kemudian diikuti oleh peraturan Menteri Hukum yang terus kita sesuaikan gitu, dan saat ini juga kita sedang menyusun rancangan undang-undang tentang badan usaha, di mana beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang koperasi, kemudian berkaitan dengan KUH dagang, CV, firma dan lain sebagainya akan kita integrasikan menjadi satu kesatuan, sehingga nanti kita atur juga hal-hal yang sebelumnya secara spesifik masih tersebar dalam berbagai aturan yang ada dalam kodifikasi rancangan undang-undang tentang badan usaha. Tapi kalau kita melihat Pak, ini kan tadi Bapak bilang ini adalah kolaborasi lintas sektor juga, ada kelembagaan-kelembagaan lain begitu. Tapi kalau dari Ditjen AHU sendiri perannya seperti apa Pak? Dirjen AHU itu salah satu fungsi dan kewenangan yang kita miliki itu adalah sebagai company register ya, sebagai salah satu institusi yang diberi kewenangan untuk mengelola semua data korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Ibaratnya data kependudukan untuk korporasinya itu ada di AHU. Dan kita alhamdulillah memiliki koneksi dengan teman-teman kementerian lembaga, kerjasama yang sudah terjalin cukup baik, baik itu aparat penegak hukum maupun non aparat penegak hukum, dan masing-masing saling membutuhkan dan saling membagi semua data-data yang ada, sehingga data BO kita itu bisa dipakai oleh teman-teman yang lain. Sebagai contoh ya, teman-teman Direktur Jenderal Pajak, kita sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan beliau, dan ketika beliau mirroring dari data kita cukup terbantu. Pendapatan revenue-nya meningkat gitu, karena yang sehadinya misalkan saya sama Mbak gitu ya, laporan cuma satu perusahaan, dengan ditariknya BO itu langsung ketahuan mereka, oh ternyata dia punya 3 perusahaan, 4 perusahaan dan segala macam, yang tadinya baru bayar 1, ayo dong bayar lagi pajak yang kedua dan ketiganya gitu. Ini bukan memaksa orang, tapi menjadikan seseorang itu untuk ya ekosistemnya jujur lah gitu ya, jujur, transparan. Kalau memang ya pendapatannya cukup banyak ya silakan dilaporkan sesuai pajaknya dan lain sebagainya, sehingga negara pun juga tidak dirugikan, dan pada akhirnya pun yang masuk ke negara pun akan digunakan untuk pembangunan untuk masyarakat ya, masyarakat, kebutuhan masyarakat lainnya, baik infrastruktur dan lain sebagainya. Tapi selain DJP ini sinerginya dengan siapa lagi Pak? Ada banyak dengan kementerian lembaga lain, termasuk yang paling dekat kemarin itu dengan Pertamina misalnya. Pertamina, dengan salah satu BUMN kita ya, cukup terbatas setelah mereka sekian lama menginginkan kerjasama dan kita belum terjalin. Kemarin di tahun 2025 alhamdulillah sudah terjalin, dan mudah-mudahan BO sangat terbantu sekali ya, pihak korporasi, karena dengan BO itu meringankan beban mereka untuk mengidentifikasi siapa pemilik perusahaan-perusahaan ini. Dia pengadaan, dan cukup besar kan biaya pengadaan lelang barang dan jasa yang dimiliki oleh Pertamina ya, apalagi untuk kilang minyak dan lain sebagainya itu cukup besar sekali, termasuk gas dan lain sebagainya, yang bisa saja banyak peserta yang ada, dan dia harus verifikasi. Tapi dengan dia ketahuin siapa BO-nya, oh cukup diketahui si A, si B, si C, ya sudah. Ini kompetisinya fair atau enggak gitu kan. Nah, itu bisa diketahui. Itu cukup membuat mereka bisa lebih fair, bisa lebih efisien dan lain sebagainya. Nah, di luar itu ada juga lembaga-lembaga perbankan sekarang, Himbara. Nah, Himbara sekarang sudah meminta kita untuk membangun kerjasama mirroring kepada kita, supaya kita juga bisa memberikan data-data BO-nya kepada mereka, sehingga ketika dia pengucuran kredit perbankannya ya,
berupa kredit pembiayaannya, dia bisa mengetahui ini perusahaan ini siapa pemiliknya, perusahaan ini terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan mana saja. Jadi artinya sesungguhnya banyak pihak dunia usaha yang membutuhkan data-data ini, dan karena itu mereka berharap validitas dari identitas subjek T dari BO ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Berarti artinya memang kerjasamanya cukup luas ya Pak ya, PPATK, OJK, bahkan pihak-pihak penegak hukum semuanya juga terlibat di sini begitu. Nah, yang pasti kita juga ingin mengetahui kalau Bapak tadi artinya memang di sini dibutuhkan kesadaran dari para pengurus badan usaha itu untuk melaporkan, memverifikasi gitu kan kepemilikan sahamnya atau pengendalian usahanya. Lantas sejauh ini hasilnya seperti apa nih Pak? Iya. Jadi dari 3 jutaan data BO data perusahaan korporasi yang masuk ke kita, kurang lebih 55% yang sudah melaporkan BO-nya dengan sistem self-declare tadi ya, dan sisanya 45% masih belum. Nah, ini sampai saat ini sedang kami blokir perusahaan-perusahaannya gitu. Tapi nanti kita sambil memberikan edukasi kepada mereka, kita tetap komunikasikan kepada mereka untuk segera melaporkannya. Dan batas waktunya sampai dengan tahun depan. Tahun depan itu nanti akan ada kebijakan setiap perusahaan menyampaikan laporan tahunannya. Nah, tentu kalau itu juga tidak dia lakukan, ada 2 kemungkinan. Apa itu? Yang pertama bisa jadi perusahaan ini perusahaan yang memang tidak aktif ya. Yang kedua memang perusahaan ini memang tidak mau melaporkan BO-nya gitu. Ya konsekuensinya tentu bisa kita tidak aktifkan dan lain sebagainya. Dan itu nanti di dalam regulasi kebijakan kita ke depan akan kita berikan, bukan hanya sekedar diblokir, tapi bisa saja sampai kepada pembekuan dan pembubaran korporasi. Sanksinya tegas ya Pak ya? Harus kita tegaskan seperti itu. Karena kalau memang tidak aktif, kan berarti memang tidak ada itunya. Dan juga sesungguhnya melindungi bagi para pemilik perusahaan itu kan. Karena kalau dia tidak aktif, tapi statusnya sebagai badan hukum ada, ya dia akan terus kewajiban dia membayar pajak dan tetap akan ditagih terus. Nah, lebih baik mau dibekukan dan tidak diaktifkan, dibubarkan, atau mau terus dijalankan sebagai badan usaha yang ada gitu. Ini pastinya tantangannya cukup berat ya Pak ya, apalagi kalau self declare gitu. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana supaya beneficial ownership ini akan diimplementasikan dalam sebuah sistem yang lebih mudah. Pastinya seperti itu ya Pak ya. Pastinya Bapak juga sudah mempunyai strategi tertentu untuk hal itu. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan saudara, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Bincang Kita, dan kita masih membahas tentang beneficial ownership. Sedikit saya akan mengulas kembali. Beneficial ownership ini adalah kepemilikan manfaat begitu ya Pak Widodo ya. Sistem yang memastikan identitas pemilik dan juga pengendali perusahaan tidak lagi disembunyikan. Yang pastinya tadi melindungi para investor dan juga melindungi iklim usaha untuk bisa menjadikannya lebih sehat dan juga transparan. Masih bersama Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Bapak Widodo. Kita melanjutkan perbincangan kita. Seperti yang tadi saya tanyakan Pak di segmen kedua. Artinya ini kan memang self-declare, membutuhkan kesukarelaan dari pemilik badan usaha untuk bisa melakukan verifikasi gitu, atas kepemilikan saham dan juga menjalankan usahanya. Ini pasti dibutuhkan sistem yang bisa lebih mudah untuk mengakomodir itu semua. Kira-kira apa yang sudah dipersiapkan dari Ditjen AHU, Pak? Ya, pertama ada 3 hal ya. Yang pertama dari segi aspek substansi regulasinya, tentu kita lakukan evaluasi kepada Perpres 13/2018, Peraturan Menteri Hukumnya, dan lain seterusnya, termasuk instrumen-instrumen SOP-nya dan lain sebagainya. Kalau ternyata memang perlu disempurnakan, kita akan lakukan penyempurnaan di waktu terdekat ini gitu. Termasuk misalkan dari metode self-declare kita ubah menjadi mau tidak mau ya harus mewajibkan ketika perusahaan itu dalam proses pendiriannya yang harus divalidasi oleh kementerian lembaga terkait untuk memastikan bahwa BO-nya itu adalah benar si A, si B, dan seterusnya. Itu bisa nanti kita lakukan seperti itu. Atau yang kedua, jika regulasinya memang sudah memberikan dukungan terhadap upaya-upaya tersebut, tentu selain legal substance kan ya, materi hukumnya, yang kedua legal strukturnya, kelembagaannya. Nah, kelembagaan ini tentu kita kuatkan koordinasi antar lembaga yang ada, kementerian, termasuk lembaga-lembaga lainnya, baik itu PPATK, OJK, kemudian ATR BPN dan lain sebagainya, KPK dan lain sebagainya, kalau kaitan dengan Tipikor dan lain sebagainya. Tentu ini penting
sinergi ini termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya. Karena intinya kalau koordinasi itu sudah kuat, komunikasi itu sudah baik, dan yang lain-lainnya sudah cukup kuat, saya pikir kita melangkah ke depan untuk melakukan tugas-tugas dan kewenangan tanggung jawab kita akan semakin mudah. Pasti dalam hal ini yang menjadi pertanyaan publik adalah masalah keamanan data dan juga masalah siapa yang bisa mengakses data-data itu. Sejauh ini batasannya seperti apa? Ya, selama ini sangat terbatas kepada institusi-institusi yang kita lakukan kerjasama saja untuk memastikan bahwa memang pemilik manfaat itu si A, si B, C, dan seterusnya gitu. Dan tujuannya untuk tentu perlindungan bagi para pihak yang datanya tersajikan gitu di dalam data-data korporasi tersebut. Oke, berarti artinya memang sudah mereka yang bisa mengakses ini harus ada MOU ya Pak ya, dengan Ditjen AHU ya Pak ya. Tidak semuanya akan, meskipun ini merupakan sebuah sistem online, tidak semuanya itu bisa memiliki akses ke sana, seperti itu. Betul. Kan ini harusnya kita jaga juga. Benar. Supaya jangan sampai nanti seseorang yang identitas terbuka nanti kemudian diketahui dengan itu, karena ada orang mungkin namanya lembaga usaha kan privasinya juga harus jaga. Dunia korporasi kan dunia yang sangat private ya, sangat terbatas seperti itu, sehingga yang oleh OJK bisa dibuka, oleh PPATK bisa dibuka segala macam, tetapi atau para pengguna-pengguna dari user korporasi itu sendiri, bisa kata dalam pengadaan barang dan jasa ya, akan diketahui catatan beneficial owner-nya itu teman. Oke. Dan artinya pun nanti ketika akan ada pergantian kepengurusan atau apa itu semuanya juga akan mudah diakomodir oleh sistem ini, begitu ya Pak? Betul, betul. Seperti itu, baik pergantian kepengurusan, pergantian kepemilikan pemegang saham, maupun juga pencatatan beneficial owner-nya juga. Dan memang kita berharap agar setiap waktu mereka bisa updating tentang siapa BO-nya yang dicatatkan. Bisa jadi tahun ini sih ini, tapi terjadi pergantian pemegang saham, bukan tidak mungkin berubah lagi. Iya. Pergantian direksi komisaris bisa aja berubah. Ya, dia harus update artinya lagi. Itu pun juga sudah terakomodir begitu ya Pak ya? Sudah terakomodir. Baik. Dan yang pasti Pak, kita juga ingin menanyakan bahwa ini adalah hal yang mungkin tidak banyak masyarakat kita yang mengetahui, bahwa di sini pun UMKM yang sudah berbentuk perseroan pun juga harus menyetorkan beneficial ownership ya Pak ya? Iya, betul. Karena UMKM kan banyak kelasnya ya. Ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan ya UMKM, koperasi termasuk. Iya. Ya, itu semua kategorisasi bentuk-bentuk badan usaha, tapi tingkatannya ada yang bisa PT persorangan, bisa juga bentuk PT biasa, tapi modalnya mungkin di bawah 500 juta dan seterusnya. Terus nanti ada usaha menengah yang harus nilainya sekian miliar dan seterusnya. Jadi jangan sampai ketika akhirnya saya merasa UMKM gitu ya, akhirnya dibekukan karena belum mendaftarkan tadi beneficial ownership Nah, begitu itu ya makanya Pak ya? sekarang kita tetap edukasi kepada mereka, tentu treatment kita dengan teman-teman dan saudara-saudara kita yang usaha mikro, usaha kecil ini tentu akan berbeda dengan usaha menengah atau usaha besar gitu. Tadi Bapak juga sudah menyaring ada sejumlah perusahaan yang saat ini itu belum memberikan laporan, yang saat ini dalam tanda kutip dibekukan. Ini kira-kira batasannya gini Pak, batasannya untuk akhirnya mereka di take out dari sini itu kapan Pak? Tentu sampai saat ini masih dalam kajian kami. Gitu. Kami masih terus melakukan edukasi secara preventif ya. Tetap paling sebatas sampai saat ini kita blokir. Gitu, kita tidak sampai terlalu jauh, tapi kita tetap edukasi melalui kontak penghubung yang ada di dalam sistem, siapa yang bisa dihubungi, dan kemudian kalau ternyata tidak terhubung, kita masih berbaik sangka, jangan-jangan memang nomor kontaknya sudah diganti, berubah ya Pak ya? Berubah, baik itu nomor teleponnya atau mungkin emailnya dan lain sebagainya. Kita minta supaya di-updating dan kita surati secara elektronik kepada mereka. Tapi tentu batas kebijakan ini nanti akan ada toleransinya. Kalau sampai dengan pertengahan tahun yang akan datang, kita mewajibkan sudah setiap perusahaan itu melaporkan tahunannya ya, baik itu keuangan dan lain sebagainya. Tentu disitulah puncaknya nanti. Secara bertahap mereka diminta untuk melaporkan. Kalau tidak juga ada respon, tandanya kan memang perusahaan ini sama sekali tidak aktif dan hanya sekedar perusahaan yang disiapkan bukan untuk kegiatan usaha, tapi hanya untuk keperluan tertentu. Gitu. Tapi masyarakat juga tidak boleh bernegatif thinking, karena ini bisa jadi salah satu upaya untuk melindungi mereka supaya tidak terus ditagih pajak ya, seperti yang Bapak tadi sampaikan begitu ya Pak ya. Baik ini yang menjadi penutup kita Pak, kira-kira harapan Bapak dari beneficial ownership ini apa Pak? Pertama tentu dengan adanya
pelaporan dan pencatatan beneficial owner-nya, pemilik manfaatnya tentu bisa lebih ketahui kita semua tentang siapa sesungguhnya pengendali dari korporasi. Nah, pengendali itu tentu akan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, baik di bidang kewajibannya, di bidang perpajakan, dan kemudian juga di bidang kepemilikan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting lagi adalah bagi perusahaan, bagi pihak ketiga, investor dan masyarakat bisa semakin menilai dari pribadi dan postur dari perusahaan tersebut, apakah memang perusahaan itu perusahaan yang layak untuk terus beroperasi, dipercaya sebagai entitas ekonomi yang bisa menjalankan roda perekonomian atau tidak. Dan yang paling penting sekali, ya nilai-nilai GCG itu dengan sendirinya bisa terwujud, karena dengan salah satu nilainya kan transparansi ya dalam corporate governance itu. Nah, kalau dia tidak melaporkan BO, dia tidak kemudian mencatatkan siapa pemilik manfaatnya, berarti kan dia tidak ingin transparan sesungguhnya siapa pemilik itu, dan itu bagi investor sangat tidak disukai gitu, karena sesungguhnya dia ketika mau menanamkan investasinya ragu-ragu dia. Iya, benar-benar. Ya, dan pasti sekali lagi ini bukan hanya upaya untuk bisa menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan juga transparan gitu ya Pak ya, aku tahu akuntabel, tapi mata dunia akan melihat Indonesia sebagai destinasi investasi dan juga ekonomi yang juga pastinya bisa terpercaya begitu ya Pak. Betul. Ya. Dan sekali lagi ini juga bisa melindungi masyarakat dari berbagai tindak pidana seperti pencucian uang, korupsi, atau bahkan pendanaan terorisme. Ini hal yang sangat positif sekali. Terima kasih banyak Pak. Sukses terus untuk programnya. Terima kasih. Terima kasih Mohon sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Terima kasih Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Dr. Widodo SH.MH. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Dan saudara, dengan komitmen mewujudkan tata kelola korporasi yang transparan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum terus memperkuat implementasi dari beneficial ownership yang tidak hanya berbicara regulasi, tapi langsung membangun sistem transparansi. Dan inilah wujud nyata bahwa ekonomi yang sehat adalah yang bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwi undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh